Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denendra Wahinugraha dari kelas 1B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Sebelumnya, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Yang pertama yaitu penerapan cloud computing di bidang kesehatan. Di bidang ini biasanya sering digunakan dengan nama telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai, mampu untuk membantu permasalahannya. Terus lanjut yang kedua yaitu di bidang transportasi. Di bidang ini biasanya sering digunakan adalah driver online. Sistem transportasi khususnya angkutan umum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk penyimpanan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional. Ada sistem informasi yang dibangun dan dengan mudah memonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di wilayah kota dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Selanjutnya, yang terakhir adalah bidang pendidikan. Di bidang ini biasanya yang paling sering digunakan yaitu dengan melakukan kelas online. Teknologi cloud computing yang dikenal dengan komputasi awan mampu menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi di perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah lainnya. Apalagi adanya kasus pandemi COVID ini yang sedang melanda dunia menyebabkan sistem pembelajaran berubah dari konvensional ke pembelajaran secara online. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana membangun dan melakukan konfigurasi cloud di sisi server sehingga sekolah-sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh cloud computing. Manfaat ini menjadi fasilitas untuk sekolah-sekolah dan di cloud computing yang digunakan dalam metode pembelajaran yaitu contohnya Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi dari Google yang dapat bermanfaat untuk pembelajaran secara online dan dapat digunakan secara bersama-sama dalam kelompok kolaboratif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen pengamatan dan wawancara. Hasil analisis didapatkan aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam pemberian materi, pemberian tugas, serta ujian online, sehingga fasilitas yang ada pada aplikasi ini menjadi tarik bagi mahasiswa dan dosen ataupun sekolah-sekolah lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.